Di depan saya ini ada kendaraan Mitsubishi Fuso Canter HD 125 PS yang Euro 2 ya. Jadi belum yang model terbaru yang sudah common rail system. Nah, kemarin itu ada yang datang ke dealer untuk tanya atau masalah beli kendaraan Canter Euro 2 ini. Nah, karena yang kemarin itu yang Euro 4-nya dia belum keluar, tapi dia ambil yang HD Fuso 2022 ini ya, edisi terakhir, dan dia ini tidak akan lahir lagi. Nah, dari kemarin informasi pemilik atau yang mau beli itu Canter itu ya, itu dia mengatakan bahwa tolong Mas carikan yang coakannya 2. Nah, dalam hal arti coakan dalam arti ini itu saya bingung ya teman-teman. Jadi itu ada rumor yang mengatakan bahwa kalau coakan 2 itu lebih bagus ya, lebih awet mesinnya, lebih bertenaga, dan pokoknya lebih jos, lebih bagus dari yang tipe-tipe lainnya yang sesama HD juga atau yang super speed. Nah, di coakan 2 itu dari pemilik pun saya tanyakan, itu kok pilih coakan 2 itu kenapa Mas? Nah, nggak tahu. Itu katanya dari teman-teman sesama pemilik Canter itu yang coakan 2 itu lebih bagus ya, seperti itu. Tapi dari sini saya mau menginformasikan, mungkin teman-teman sudah tahu seperti itu ya. Jadi Canter yang silinder head gasketnya coakan 2 itu katanya lebih bagus. Benar atau tidak? Nanti saya akan jelaskan dari segi teknik untuk gasket silinder head tersebut. Nah, untuk dulu itu pernah ada rumor juga ya, kalau kode transmisinya yang tipe apa itu banyak dipilih. Kemudian ada ini per belakang itu yang plus itu juga banyak yang dipilih daripada yang model minus atau yang model O. Itu yang plus banyak dipilih karena mungkin persepsi orang itu beda-beda. Tapi dari segi teknik saya akan jelaskan ya. Dari masnya yang beli Canter itu mau milihkan ya, minta melihatkan, pilih silinder head gasket ini yang coakannya 2. Nah, coakannya di mana? Nanti saya akan informasikan, saya akan lihatkan untuk Anda lihat ya. Entah itu pemiliknya atau yang mau beli itu coakan 2 dari apanya mungkin juga tidak tahu, hanya rumor dari mungkin teman-temannya sesama pengguna Canter atau dari bengkel lain atau dari mana, yang coakan 2 itu lebih bagus daripada yang coakan 1 atau yang coakan 3. Kita lihat langsung lokasi dari coakan silinder head gasket di Mitsubishi Canter yang tipe lama. Jadi untuk melihat coakan silinder head gasket itu harus kabinnya kita angkat ya, dan dia ada di sebelah kanan. Langsung kita ke kanan ya teman-teman. Nah, di sini letaknya di bawah termostat ya teman-teman, itu terlihat ada silinder head gasket di sini teman-teman. Nah, ini ada silinder head gasket ya. Ini kita lihat, coba nanti kita foto biar lebih jelas, karena nih posisinya gelap ya. Kalau dilihat dari sekilas dari sini teman-teman, itu coakannya ada 2 ya, ada 2. Nah, ini itu yang yang paling dicari, atau entah itu pengen yang coakan 1 atau coakan 3, itu paling yang dicari. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa silinder gasket itu ada 3 kalau nggak salah untuk yang genuine part ya. Ada yang coakan 1, coakan 2, dan coakan 3. Dimana coakan itu menandakan bahwa ketebalan dari gasket ya. Semakin tebal itu coakannya semakin banyak. Kalau saya nggak salah ya teman-teman, nanti bisa direvisi di kolom komentar ya. Jadi semakin coakannya semakin banyak, itu perpaknya semakin tebal. Nah, dengan tebalnya itu pun hanya berapa mili saja, nggak sampai tebalnya nggak sampai kelihatan, tapi sangat tipis, sedikit sekali. Kalau dilihat dari mata itu nggak kelihatan ya teman-teman. Jadi sangat nggak jelas, tapi memang itu ada selisih dari ketebalan gasket itu sendiri. Nah, dari situ dapat diketahui bahwa ketika nanti gasketnya tipis ya, itu nanti otomatis
kompresinya akan semakin tinggi karena ruang bakarnya dia semakin kecil ya, karena perpaknya dan silinder headnya ini ditumpuk, akhirnya ruang bakarnya menjadi lebih kecil. Berbeda nanti yang coakan 3 ketika dipasang itu pun dia akan semakin tinggi sehingga ruang bakarnya pun akan semakin lebar dan akhirnya kompresinya pun semakin turun. Nah, dengan semakin turun kemungkinan juga tenaganya kurang karena ruangan dari diameter ruang bakarnya itu semakin besar. Nah, tapi dari situ pun menurut saya juga tidak berpengaruh ya teman-teman. Tapi mengapa dari orang-orang itu pilih suka yang coakan 1 atau 2 tersebut? Nah, karena sering saya juga ganti perpak silinder head ini ya, kadang kan canter yang lama itu banyak yang bocor. Kita ganti yang stok yang ada, kita stok yang stoknya itu coakan 1 kita ganti aman, nggak masalah, nggak ada kendala tenaga kurang atau mesin rusak, sering bocor, itu nggak ada kendala. Kemudian yang stok coakan 1 nggak ada, adanya stok coakan 2 itu dipasang pun nggak ada masalah. Kemudian ketika coakan 1 2 nggak ada, yang ada itu kita stok coakan 3 dipasang di canter yang ganti silinder head itu pun nggak masalah ya. Tapi kemarin itu saya penasaran sama yang mau beli truk canter itu ya, saya pilih yang coakan 1 seperti itu. Tapi ternyata di dealer tadi tidak ada yang coakan 1, adanya itu coakan 2 semua. Nah, tapi dari yang mau beli tadi nggak popo, langsung dibayar cash keras, langsung bayar cash guys. Jadi beli canternya cash dengan tanya tadi coakan yang berapa. Nah, mungkin teman-teman punya informasi yang mungkin lebih jelas atau lebih paham, tapi menurut saya dari segi teknik tadi ya, dari coakan itu hanya ketebalannya saja, yang ketebalannya itu perbedaannya nggak terlalu signifikan, hanya berapa mili saja. Tapi ketika dimasang di mobil itu pun menurut saya tidak ada kendala, tidak ada masalah. Kecuali nanti ketika nanti terjadi overhead ya, yang silinder headnya dipapas, nah itu dikasih yang agak lebih tebal sehingga nanti kompresinya itu enggak terlalu tinggi karena ruang bakarnya semakin sempit kalau dikasih yang tipis. Tapi kalau dikasih yang tebal, ruang bakarnya itu masih standar karena silinder headnya tadi yang dipapras atau di slab tadi. Nah, itu informasi dari saya. Mungkin teman-teman pengguna canter atau pengguna mobil yang lainnya, kenapa harus dipilih yang coakan 1? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci atau bisa sharing nanti di kolom komentar sehingga teman-teman para canter, pemilik canter yang mau beli canter, utama canter lama, itu nanti bisa menjadi informasi yang lebih jelas dan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton di video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe di channel Edi Saputra, informasi mengenai seputar dunia otomotif. Mitsubishi Fuso Canter.